Siap untuk menyimak pelajaran? Siap. Masih semangat? Masih. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Ayo sekarang perhatikan. Miss akan menjelaskan mengenai pelajaran kita hari ini, mengenai norma dahulu. Nah, perhatikan, norma menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Nah, norma itu ada 4, yaitu norma kesopanan, kemudian norma agama, norma kesusilaan, dan yang keempat itu adalah norma hukum. Nah, dengan kata lain, norma itu adalah ketentuan atau aturan yang sudah disepakati bersama di dalam masyarakat. Untuk apa norma itu? Untuk menjaga kenyamanan, ketertiban, dan menghindari konflik yang terjadi antar masyarakat. Nah, mengenai norma kesopanan, coba siapa yang bisa kasih contoh norma kesopanan di dalam kelas? Ada nggak yang bisa kasih contoh norma kesopanan di dalam kelas? Saya, Miss. Boleh, silakan. Misalnya mengangkat tangan ketika mau menjawab atau bertanya. Mengangkat tangan ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Benar apa tidak? Benar ya. Ada yang mau menambahkan contoh kesopanan di dalam kelas? Saya, Miss. Boleh, silakan. Memberi salam atau menyapa ketika berjumpa dengan. Benar sekali, betul. Memberi salam ketika berjumpa dengan guru atau teman. Benar sekali jawabannya, Mbak. Lanjut, siapa yang mau menambahkan? Saya, Miss. Boleh, silakan. Meminta izin saat ingin keluar atau masuk kelas. Meminta izin saat ingin keluar atau masuk ke kelas. Nah, kira-kira ada nggak yang mau praktek norma kesopanan di dalam kelas? Coba kasih contoh praktek ke teman-temannya. Siapa yang mau? Boleh, silakan. Ayo. Praktek norma kesopanan. Gimana sih norma kesopanan di dalam kelas itu? Contohnya seperti apa ya kan? Coba dilihat temannya. Waalaikumsalam. Telat ya? Kenapa telat? Oh, mogok. Boleh, silakan. Silakan duduk. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan ke temannya. Nah, itu tadi contoh norma kesopanan di dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban itu kebalikan dari hak, yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Tidak boleh hanya salah satu saja yang dilakukan. Kalau kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita juga harus melakukan kewajiban kita. Nggak boleh hanya meminta hak, kemudian kewajiban tidak dilakukan. Jadi keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang. Nah, contoh hak kita sebagai seorang siswa di sekolah, Miss kasih contoh ya. Kalau di sekolah, hak kita sebagai seorang siswa itu adalah 1, diperlakukan secara adil oleh guru. Kemudian yang kedua, sudah pasti diberikan pengajaran oleh guru. Kemudian yang ketiga, diberikan kesempatan untuk memakai fasilitas sekolah. Itu adalah hak kita. Masih banyak hak yang lain sebenarnya. Nah, sedangkan kewajiban kita sebagai seorang siswa di sekolah itu adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan teman, tidak membuli teman. Yang kedua, menjaga fasilitas sekolah. Kalau sudah diberikan kesempatan untuk memakai fasilitas sekolah, berarti kita juga harus menjaga fasilitas sekolah. Kemudian menghormati guru. Nah, sekarang ada nggak yang mau kasih contoh kepada Miss apa hak kita sebagai seorang anak terhadap orang tua di rumah? Ada yang mau kasih tahu? Boleh, silakan. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Wah, ada yang mau menambahkan hak seorang anak kepada orang tua? Boleh, silakan. Mendapatkan pendidikan yang layak. Benar apa tidak? Benar ya. Lanjut, siapa yang mau menambahkan? Saya, Miss. Boleh, silakan, Mbak. Diberikan makanan yang halal dan bergizi. Masya Allah, diberikan makanan yang halal dan bergizi. Itu adalah hak kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Sekarang, apa nih kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap orang tua? Ada nggak yang bisa kasih contoh kewajiban kita sebagai seorang anak terhadap orang tua? Ada nggak yang mau menjawab? Boleh, silakan. Apa? Menghormati orang tua. Ada yang mau menambahkan? Apa lagi? Silakan. Menyayangi orang tua. Wah, benar begitu? Benar ya? Ada lagi? Satu lagi? Siapa yang mau? Boleh. Sopan kepada orang tua. Wah, Miss tambahkan adalah juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Sekarang pertanyaannya, Miss mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian sudah mendapatkan hak kalian sebagai seorang anak dari orang tua kalian di rumah? Sudah atau belum? Sudah ya? Sudah diberikan kasih sayang oleh orang tuanya? Sudah diberikan pakaian yang layak oleh orang tuanya? Sudah juga diberikan pendidikan yang layak kan? Sudah sekolah kan? Apakah sudah juga diberikan makanan yang halal dan bergizi di rumah? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah mendapatkan hak kita sebagai seorang anak dari orang tua, apakah kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai seorang anak terhadap orang tua? Wah, sudah atau belum? Yakin? Yakin. Sudah berbuat baik kepada orang tua? Sudah membantu pekerjaan orang tua di rumah belum? Sudah. Apakah sudah pernah membantu orang
tuanya mencuci piring? Sudah pernah membantu orang tuanya menjemur pakaian misal? Sudah ya? Berarti alhamdulillah kalian sudah paham apa itu hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Nah, ke depan semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.